Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Marsyifa Putri Naura Raudah dari 11 MIPA 7, nomor absen 18. Di sini, saya ingin mempresentasikan materi pelajaran jasmani tentang atletik. Atletik adalah cabang olahraga yang terdiri dari gabungan beberapa jenis olahraga fisik, seperti olahraga lari, lempar, lompat, dan jalan. Olahraga ini berasal dari bahasa Yunani, yakni athlon, yang artinya perlombaan atau kontes. Atletik juga terdiri dari beberapa cabang. Yang pertama, cabang lompat jauh. Yang kedua, cabang jalan cepat. Yang ketiga, cabang lempar lembing. Untuk yang pertama, cabang lompat jauh. Lompat jauh adalah suatu gerakan melompat menggunakan tumpuan dengan tujuan untuk mencapai jarak sejauh-jauhnya. Lompat jauh biasanya membutuhkan fasilitas seperti bak lompat jauh berisi pasir, lintasan lari, papan tolakan, dan tempat pendaratan. Berikutnya, keterampilan gerak lompat jauh. Lompat jauh dibagi menjadi 4 tahap. Di antaranya adalah: yang pertama, tahap awalan. Yang kedua, tahap tolakan. Yang ketiga, tahap sikap melayang di udara. Nah, tahap sikap melayang di udara ini juga terdiri dari beberapa gaya. Yang pertama adalah gaya jongkok. Yang kedua, gaya menggantung atau bisa disebut handstyle. Dan yang ketiga adalah gaya berjalan di udara. Untuk tahap keempat adalah tahap mendarat. Lanjut ke cabang atletik yang kedua, yaitu jalan cepat. Jalan cepat adalah gerak berpindah tempat atau memindahkan tubuh dari satu titik ke titik lainnya dengan cara melangkah menggunakan kaki secara bergantian. Setiap kali melangkah, kaki depan harus menyentuh tanah sebelum kaki belakang meninggalkan tanah. Perbedaan jalan dan lari. Pada gerakan jalan, langkah-langkah kaki yang kita gerakan selalu ada salah satu kaki yang berhubungan atau kontak dengan tanah. Sedangkan pada gerakan lari, langkah-langkah kaki yang kita gerakan ada saat kedua kaki tidak berhubungan dengan tanah. Artinya, pada saat tertentu, kedua kaki melayang di udara. Berikutnya, hal-hal yang harus diperhatikan saat jalan cepat. Yang pertama adalah perhatikan togok. Yang kedua, posisi kepala. Yang ketiga, kaki waktu melangkah. Dan yang keempat, gerakan lengan dan bahu. Berikutnya, keterampilan gerak jalan cepat. Jalan cepat dibagi menjadi 4 fase. Untuk fase yang pertama adalah fase tumpuan 2 kaki. Fase yang kedua, fase tarikan. Fase yang ketiga, fase relaksasi. Dan fase yang keempat adalah fase dorongan. Lanjut ke cabang atletik yang ketiga, yaitu lempar lembing. Lempar lembing adalah salah satu nomor lempar dalam cabang olahraga atletik. Tujuan lempar lembing adalah mengukur hasil lemparan sejauh mungkin sesuai tata cara tertentu. Berikutnya, keterampilan gerak lempar lembing. Lempar lembing dibagi menjadi 6. Yang pertama, cara memegang lembing. Tujuannya adalah agar memegang lembing dengan kuat dan nyaman. Untuk yang pertama, pegangan dengan ibu jari dan telunjuk. Ini merupakan cara Finlandia. Yang kedua, pegangan dengan ibu jari dan jari-jari tengah.
Hal ini merupakan cara Amerika. Yang ketiga, pegangan dengan telunjuk dan jari-jari tengah. Ini merupakan cara menjepit. Lanjut kedua adalah cara membawa lembing. Yang pertama, membawa di atas pundak. Yang kedua, membawa di samping pundak. Yang ketiga, membawa di depan pundak. Lanjut yang ketiga, lari ancang-ancang atau awalan. Tujuannya untuk mempercepat gerakan pelempar dan lembing. Ada dua macam awalan, yaitu 1. Awalan silang atau bisa disebut cross step. Yang kedua, awalan jangkit atau bisa disebut hop step. Lanjut yang keempat adalah 5 langkah berirama. Tujuan tahap ini agar penempatan lembing betul untuk dilempar. Kelima, melepas lemparan. Melepas lemparan adalah fase pelepasan atau delivery. Tujuannya ada dua. Untuk tujuan yang pertama, untuk memindahkan kecepatan dari bahu atau lengan ke lembing. Tujuan yang kedua, untuk mentransfer kecepatan dari bahu atau lengan ke lembing. Dan yang terakhir atau keenam, pemulihan atau recovery. Dalam pemulihan, pelempar menahan dan menghindari berbuat kesalahan. Kesalahan yang sering terjadi ketika membawa lembing adalah tidak membawa dengan baik dan pegangan kurang kuat. Itulah beberapa materi pelajaran jasmani tentang atletik yang telah saya sampaikan. Sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.